warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Fauzi pada channel Cahlanang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar geografi. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai geografi pada masa kejayaan Islam. Perkembangan geografi pada masa kejayaan Islam dimulai pada Khalifah Al-Ma'mun, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa itu geografi terus berkembang sehingga pada saat sekarang ini. Pada zaman dahulu atau pada masa kejayaan Islam, geografi dikenal dengan nama geografia yang terdapat atau dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Dan perkembangan geografi dari masa ke masa dimulai pada masa Yunani kuno, yaitu pada masa Claudius Ptolemeus yang telah meletakkan dasar-dasar dari geografi, sehingga Claudius Ptolemeus dikenal sebagai bapak geografi atau father of geography. Sedangkan pada masa kejayaan Islam, Al-Qaeda pada masa ini adalah masa di mana diletakkannya dasar-dasar geografi, di mana pada masa atau ilmuwan Al-Qadri, buku karangannya diterjemahkan beberapa bagian. Al-Jaza Ibnu Matar mengatakan atau menerjemahkan geografi yang menekankan pada bidang astronomi. Ya, geografi ditekankan pada bidang astronomi mengenai perbintangan atau magistics. Buku tersebut disempurnakan oleh Sabit Ibnu Quraid Al-Harawi. Ya, berikutnya kita masuk ke perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan terus berkembang dan sangat pesat berkembang. Hal ini digunakan atau ditujukan untuk perkembangan Islam pada masa itu. Ya, masa perkembangan pengetahuan dikenal dengan periode riset Islam. Begitu banyak ilmuwan yang bermunculan dan menjadi cikal bakal terbentuknya teori-teori yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Di geografi kita bahas mulai pada abad ke-9 Masehi, ya diawali dengan Ibnu Musa al-Khawarizm. Sebelumnya sudah saya bahas Ibnu Musa al-Khawarizm pada tahun 780 sampai 850 Masehi. Dia menerjemahkan geografia yang digunakan untuk kepentingan negara yang diberi judul Surah Al-Ard, yaitu suatu deskripsi mengenai wajah bumi atau deskripsi mengenai bumi. Berikutnya pada masa atau di abad ini ada juga ilmuwan yang dikenal dengan Al-Kindi yang menulis mengenai bumi yang berpenghuni. Artinya bumi tidak hanya berdiri sendiri secara abiotik tetapi memiliki unsur biotik, yaitu ada makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya, di mana makhluk hidup atau biotik ini memiliki ciri khas tersendiri dari setiap daerah antar daerah yang lainnya. Ciri khas yang membedakan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Berikutnya, sebelumnya saya hapus dulu. Berikutnya yaitu Al-Qurtubi yang menulis tentang negeri-negeri. Artinya apa? Al-Qurtubi ini menjelaskan bagaimana perjalanan dia ke berbagai negeri yang ada di negara Arab dan dibukukan sehingga menjadi literasi atau referensi bagi ilmuwan-ilmuwan yang akan datang. Berikutnya Ahmad Al-Saraki dan Ibnu Qurdabzi. Dia menulis buku Jalan dan Kerajaan yang menekankan atau yang menjelaskan beberapa negeri yang di dalamnya menyalin atau mendeskripsikan keadaan alamnya, keadaan alam negeri tersebut, kemudian bagaimana atau karakteristik penduduk yang ada di negeri tersebut, sehingga dapat dijabarkan secara rinci bagaimana misal negeri A karakteristik penduduknya seperti misal bermata pencarian petani, sistem pemerintahnya tah monarki, tah kerajaan dan sebagainya. Oleh
Ahmad Al-Sarafsi dijabarkanlah bagaimana keadaan alamnya, potensi alamnya, kemudian bagaimana kondisi penduduknya, baik itu sosial, ekonomi, kemudian budayanya. Berikutnya pada akhir abad ke-9 sampai awal abad ke-8 Masehi dimulai oleh Sulaiman Al-Mahri. Dia menulis tentang Samudra Hindia dan Kepulauan Melayu. Ya, Sulaiman Al-Mahri adalah seorang penjelajah atau pelaut. Maaf agak error sedikit. Pelaut. Ya, adalah seorang pelaut yang menjelajah Samudra Hindia sampai ke negeri Melayu atau kita sebut dengan Indonesia. Ya, berikutnya adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengkaji atau membuktikan bahwasanya bumi ini adalah bulat. Dia menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orbit bumi dari bulat dan kosong. Artinya orbit bumi adalah suatu lintasan, bukan benda. Kemudian bumi terdiri dari bulat dan di dalamnya adalah padat. Bumi adalah benda padat yang ada di alam semesta ini. Dan teori ini diperkuat oleh Ibnu Khwarizmi yang menyatakan bahwasannya bumi merupakan benda bulat seperti bola yang terletak di tengah alam semesta, seperti kuning telur yang berada di tengah-tengah telur. Teori yang ditekankan oleh Ibnu Rushd diperkuat oleh Ibnu Khwarizmi. Berikutnya pada abad ke-10 Masehi, pada abad ke-10 Masehi ada ilmuwan Islam yaitu Abu Zaid Al-Bakri yang membuat atlas pertama kali dunia Arab. Abu Zaid inilah yang pertama kali membuat atlas di dunia Arab yang terdapat di dalam bukunya yang berjudul Lukisan Provinsi atau Negara-negara atau Kawasan atau disebut dengan region. Kemudian disempurnakan oleh Al-Muqaddis yang berjudul Pembagian Terbaik untuk Pembagian Kawasan. Ya, pada masa itu sudah ada yang namanya atlas. Kita tahu sendiri, atlas adalah bahasa Yunani, ya kan? Atlas. Pada masa itu atlas sudah terbentuk ternyata pada Abu Zaid Al-Bakri. Oke. Berikutnya ada ilmuwan Islam yaitu Abu Hasan Al-Maksudi. Abu Hasan Al-Maksudi dia menulis buku yang berjudul Padang Rumput Emas dan Tambang Batu Permata, yaitu negeri-negeri yang kaya hasil pertanian dan permatanya. Ini didasarkan bagaimana perjalanan Abu Hasan ke berbagai negara yang ada di dunia ini dan mendapati ternyata begitu banyak kekayaan berupa padang rumput dan batu permata yang sangat potensial. Ya, pulau-pulau di sebelah barat, dia menyatakan bahwasanya pulau-pulau di sebelah barat tempat terbenamnya matahari, matahari muncul di ujung negeri di ujung Cina, yaitu setengah dari keliling Cina yang berada di Cina dianya ya. Ini adalah peta yang pertama kali ditulis oleh Al-Maksudi. Berikutnya pada abad ke-11 diprakarsai oleh Al-Bakri. Ini Al-Bakri, ia menulis buku yang berjudul Jalan dan Kerajaan dan juga kamus geografi. Ya, kamus geografi ternyata sudah berkembang pada masa ini. Kamus geografi sudah berkembang pada masa ini. Ya, awal penggajian wilayah secara rinci. Ya, coba lihat di sini pada gambar. Ya, oleh Al-Biruni menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana periode dari bulan. Ya, pada masa Al-Biruni astronomi terus berkembang. Dia adalah salah satu ahli astronomi yang menjelaskan atau mengamati bagaimana
mengamati bagaimana periode bulan beredar. Ia membuat garis demarkasi yang berisi rancangan metode baru untuk mengukur garis lintang dan garis bujur. Ya, pada masa ini astronomi terus berkembang. Berikutnya pada masa atau pada abad ke-12 diprakarsai oleh Abu Abdallah Al-Idrisi. Di sini dia menerangkan bahwasanya dia telah bisa membuat bola bumi atau bola dunia, model dunia dan bola langit sebagai dasar proyeksi rektanguler, yaitu suatu proyeksi benda bulat ke dalam bidang datar tapi dalam pola bulat yang menyempurnakan pembagian dan menyempurnakan pembagian iklim menurut konsep Yunani kuno. Dia juga menyempurnakan bagaimana pembagian iklim berdasarkan konsep Yunani kuno sehingga lebih terperinci kondisi iklim pada suatu wilayah. Maaf agak sedikit berisik, maklum saja. Berikutnya pada abad ke-13. Ya, di sini ada ilmuwan Ibnu Said. Dia menjelaskan dia menulis luas bumi dalam panjang dan lebar. Ya, pada Ibnu Said ini telah terbentuk peta dunia. Ya, coba lihat sini, ini adalah peta dunia, edisi atau buatan dari Ibnu Said. Berikutnya ada Yaqut Al-Hanawi. Dia menyempurnakan atau membuat kamus geografi yang didasarkan pada pelawatannya atau kunjungannya ke dunia Islam. Ya, Yaqut Al-Hanawi menyempurnakan kamus-kamus geografi yang ada sebelumnya yang telah dibuat atau ditulis oleh ilmuwan Islam sebelumnya. Berikutnya pada abad ke-14, Samsuddin Al-Damaski adalah seorang geograf dan natural history. Kita kaji dulu natural history. Natural adalah awal atau dasar. History adalah sejarah, yaitu sejarah terbentuknya atau ilmu yang mempelajari sejarah awal terbentuknya suatu hal. Oke, tulisannya selalu menghubungkan geografi dengan kosmologi. Ya, kalau kita bicara mengenai awal muasalnya alam semesta, itu tidak terlepas dari kosmologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang astronomi atau benda-benda angkasa. Berikutnya adalah Ibnu Battuta. Ya, Ibnu Battuta adalah seorang penjajah atau seorang petualang. Ibnu Battuta adalah seorang penjajah dunia. Ia sedang menghadap penguasa Asia Tengah, Muhammad Uzbek Khan. Ya, Ibnu Battuta adalah seorang penjelajah atau pelaut yang sangat terkenal, dan saya mempunyai bukunya, yaitu Petualangan Ibnu Battuta. Nanti akan saya share atau saya tunjukkan bagaimana bukunya. Saya sangat tertarik dengan Ibnu Battuta tentang perjalanannya mengarungi dunia. Yang terakhir adalah Ibnu Khaldun, adalah seorang ahli geografi, kesejarahan, dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan atau sosiologi. Ya, sosiologi atau keadaan masyarakat mengalami suatu perubahan sosial yang nantinya terbentuknya adalah suatu siklus. Ya, teori siklus adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana sirkulasi atau perputaran fenomena A ke fenomena B dan kembali lagi ke fenomena A. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya harap dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya, jangan lupa sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar tetap berkembang dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya geografi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.